Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya mujibas sa'ilin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala macam bahaya, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang senantiasa Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kedua pendidikan agama Islam, pelajaran kedua yang berjudul mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Yang kita bahas pertama adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 5, sudah seyogyanya atau umumnya jika kita ingin tahu seseorang, ya kan, ingin tahu seseorang baik itu di mana rumahnya, seperti apa dia, pasti yang kita tanyakan pertama kali adalah nama, ya kan. Kalau kita berjumpa ke orang yang baru, pasti yang ditanya pertama kali adalah nama. Janda berkata, tak kenal maka tak sayang. Apa namanya? Makanya itu kita harus mengenal Allah ini. Yang pertama, bagaimana caranya? Sedikit cuplikan kemarin di kelas 4, cara mengenal Allah yaitu dengan adanya alam semesta. Memang bisa, Pak? Bisa mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu meyakini bahwa Allah itu ada, yaitu dengan adanya ciptaannya. Tapi di kelas 5 ini kita belajar mengenal Allah yaitu dengan mengetahui namanya, atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Allah itu esa, Allah itu satu, tetapi namanya atau penyebutannya itu ada banyak, yang jumlahnya diringkas menjadi 99 nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Tapi yang kita pelajari di kelas 5 ini tidak semuanya, ya, hanya 4 saja. Yaitu yang pertama adalah Al-Mumit, yang artinya maha mematikan. Kenapa Allah disebut maha mematikan? Ya, ingat, selain Allah namanya makhluk, dan Allah adalah khaliq. Berarti selain Allah itu makhluk, dan di Al-Quran disebutkan bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang menghembuskan nyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, di sini Allah itu bersifat atau bernama Al-Mumit, yang mematikan. Jadi yang mematikan atau yang memberi tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk, termasuk malaikat pencabut nyawa itu sendiri, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika kiamat nanti semuanya mati, hanya Allah lah satu-satunya yang tidak mati. Al-Mumit. Ya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Allah itu satu-satunya yang akan hidup ketika semua makhluknya, ketika semua orang yang ada di dunia ini meninggal, yaitu nanti ketika pada hari kiamat. Hari kiamat itu salah satunya disebut dengan Yaumul Akhir, hari terakhir atau hari berakhirnya seluruh kehidupan, baik yang di langit, yang di bumi, maupun di antara keduanya. Yang di bumi tentu saja, ya, bumi itu manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya mati, hancur. Yang di langit seperti siapa? Para malaikat, semuanya juga mati. Ketika sangkakala malaikat Israfil ditrompet untuk pertama kali, maka semua berguncang. Planet-planet bertabrakan, gunung-gunung bertabrakan, lautan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang langit dan bumi yang dulunya dalam Al-Quran disebutkan adalah satu, kemudian dipisahkan oleh Allah, yang satunya jadi bumi, yang satunya di langit, maka pada hari kiamat disatukan kembali, yang disebut mahsyar. Disatukan kembali yang disebut mahsyar. Saat itu tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun ciptaan Allah yang hidup. Bahkan
bahkan malaikat maut pun yang tugasnya mencabut nyawa pun juga mati. Hanya Allah saja sebagai sang khalik yang hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna yang ketiga Al-Qayyum. Allah maha mandiri. Anak-anakku, kita tahu bersama bahwasanya manusia itu memiliki beberapa tahap dalam kehidupannya, yaitu yang pertama di dalam kandungan atau di alam kandungan. Kemudian lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Semua proses itu manusia membutuhkan pertolongan. Di alam kandungan, bayi itu tidak bisa apa-apa, makan pun melalui mulut atau lisan orang tua yang diserap melalui tali pusar masuk ke si jagung bayi yang ada di dalam perut. Kalau ibunya nggak makan, maka anaknya juga kelaparan. Oleh karena itulah disebut manusia itu butuh pertolongan sejak di zaman kandungan. Kemudian ketika dia lahir pun tidak bisa lahir sendiri, butuh pertolongan seperti dokter, ya kan? Dokter kandungan, bidan dan lain-lain. Kemudian masa kanak-kanak, tumbuh lagi ke masa kanak-kanak, jalan pun butuh pertolongan, yaitu diajari oleh orang tuanya. Makan pun juga butuh pertolongan, diajari oleh orang tuanya. Kemudian tumbuh lagi remaja sekolah belum bisa naik sepeda, ya kan? Diajari dulu untuk bisa naik sepeda, diajari dulu untuk bisa membaca dan menulis. Tetapi Allah itu adalah maha mandiri. Berdiri sendiri atau berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan zatnya sendiri. Sedangkan makhluknya, tidak ada pun satu makhluk di dunia ini ciptaan Allah yang bisa mandiri kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika dia terlahir sebagai seorang raja pun, dia juga minta pertolongan atau butuh pertolongan dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Sedangkan Allah dengan sifatnya Al-Qayyum yang maha mandiri tidak butuh pertolongan. Tidak butuh pertolongan siapapun karena Allah adalah sang khalik. Paham anak? Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Ahad. Allah itu maha esa, bukan satu, esa. Kalau satu ada duanya, ada tiganya dan sebagainya. Kalau eka ada duinya, ada trinya, ada caturnya dan sebagainya. Kalau wan ada tu, ada tri dan sebagainya. Kalau esa, tidak ada dua esa, tiga esa, empat esa dan sebagainya. Kalau esa ya satu-satunya, ya kan? Satu-satunya. Al-Ahad, Allah maha esa atau maha satu-satunya. Bahwasanya di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah manusia itu menciptakan Tuhan yang lain atau menganggap Tuhan yang lain, terserah dia. Tetapi pada hakikatnya seluruh dunia ini, di langit, di bumi dan di antara keduanya, baik yang di dunia maupun nanti di akhirat kelak, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang lain. Baiklah, itu tadi Asmaul Husna atau sifat atau nama-nama Allah yang perlu kita ketahui di kelas 5 ini. Hanya ada 4. Kemudian selanjutnya, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Nah, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Itu baik. Jangan sampai kita dipuji di hadapan manusia tapi tidak terpuji di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW sangat marah ketika ada manusia yang memuji beliau, yang mengagung-agungkan atau menyucikan beliau. Beliau marah. Tetapi beliau lebih suka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita terpuji di hadapan Allah tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya nih, ketika kita sholat, ya kan? Ketika kita sholat itu kan hanya mengharapkan ridho, hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana contohnya kok dimaksud terpuji di hadapan Allah dan tidak terpuji di hadapan terpuji di hadapan manusia, tidak terpuji di hadapan Allah? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita sholat munfarid atau sholat sendiri di rumah, kita lihat jam, ya kan? Kita sholat paling 5 menit, ya toh? Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Itu kalau sholat sendiri. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, ya kan? Kalau kita sholat berjamaah
dilihat oleh halayak ramai, oleh orang ramai, kita khusyuk sekali dan sangatlah lama. Itu artinya kita mengharapkan pujian dari manusia, tetapi kita telah melupakan pujian dari Allah. Kalau kita memang benar-benar mengharap ridho Allah, kalau kita sholat sendiri ya, kalau 5 menit ya 5 menit, kalau jamaah 5 menit juga. Jangan sampai ketika kita sholat dilihat orang, kita lama sholatnya, khusyuk lamanya, tetapi ketika sholatnya tidak dilihat orang, kita cepat seperti naik kereta api. Itu namanya mengharapkan ridho manusia, mengharapkan pujian manusia, tapi dia telah membuang ridho Allah dan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan sifat Allah yang pertama yaitu Al-Mumit, maha mematikan. Nah, sudah Pak Guru jelaskan tadi bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Nah, terpuji di hadapan Allah yang berkaitan dengan Al-Mumit adalah bahwasanya sebelum kita meninggal kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sehat itu adalah rezeki nikmat yang Allah berikan yang paling besar, yang paling utama. Sehat. Kalau kita pun dikasih kaya, uang banyak, sawah lebar, tetapi kalau kita tidak diberi kesehatan, semuanya akan percuma. Pinter, cerdas, peringkat 1 terus di sekolahan, tapi kita tidak diberi kesehatan, juga percuma. Ada yang kurang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah yang berkaitan dengan Al-Mumit. Tapi ingat, ketika kita diberikan rasa sakit, rasa tidak nyaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus bersabar. Karena kata Rasulullah, orang Islam yang mengalami rasa sakit di badannya, sesungguhnya itu adalah penggugur dosa. Jadi ketika kita mengalami sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, maka kita harus tetap bersabar dan bersyukur. Ternyata apa yang kita alami adalah penggugur daripada dosa-dosa kita. Ya. Kemudian di sini sebagai pembelajaran di Al-Mumit lagi adalah bahwasanya setiap manusia itu pasti berdoa akhir dari kehidupannya adalah dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Tapi tidak cukup hanya berdoa saja. Nah, kita berdoa, ya Allah matikan kami dan keluarga kami dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi perbuatan kalian atau kebiasaan kita semua mengandung dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka itu semuanya mustahil. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya setiap manusia akan dimatikan dalam kebiasaannya. Ingat, setiap manusia akan dimatikan dalam kebiasaannya atau hobinya. Kalau hobi mancing, ya suatu saat pasti matinya dalam keadaan mancing. Kalau hobinya dangdutan, ya jangan salah jika suatu saat mati dalam keadaan dangdutan. Sedangkan kita berdoa, ya Allah matikan kami dan keluarga kami dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan husnul khotimah, maka doa itu harus kita iringi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, membentuk hobi-hobi yang positif. Contohnya misalkan menghafalkan Al-Quran, atau menghafalkan sholawat, atau menghadiri pengajian-pengajian, atau berkumpul dengan para ulama atau orang-orang soleh. Insya Allah kalau kebiasaan itu terbentuk, insya Allah kita akan mati dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Ya. Kemudian aku ingin terpuji berkaitan dengan Al-Hayyu atau Maha Hidup. Nah, di sini jelaskan mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang beri kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dari kita sebelum lahir sampai kita meninggal, semuanya adalah pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga kehidupan ini, kita jaga apa yang Allah titipkan, apa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena suatu saat nanti, yaitu di saat Yaumul Ba'ats atau hari pembalasan, mulut ini terkunci, tetapi semua anggota tubuh kita, tempat yang pernah kita singgahi, sesuatu yang pernah kita pegang,
itu memberikan saksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hidup ini sebagai rasa terima kasihnya kepada Allah atas Al-Qayyum, atas Al-Hayyu, yaitu Maha Hidup. Kita harus menjaganya amanah ini dengan baik. Tangan diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada kita agar kita menjadikan tangan itu saksi yang baik, digunakan untuk memegang Al-Quran, untuk menulis yang baik-baik misalkan, untuk membantu orang tua misalkan. Telinga juga demikian, mata pun juga demikian, diciptakan oleh Allah dan dititipkan kepada kita. Harapan Allah adalah agar kita gunakan dengan cara yang baik. Jangan sampai nanti ketika yaumul ba'ats atau hari pembalasan, semua yang Allah titipkan kepada kita memberikan saksi yang tidak baik. Jangan sampai. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Al-Qayyum, Maha Mandiri. Nah, bagaimana kita agar menjadi anak yang terpuji di hadapan Allah berdasarkan Asmaul Husna Al-Qayyum? Mandiri itu artinya belajar melakukan dengan sendiri. Kalian kan sudah kelas 5, gitu? Bisa mencuci sendiri, bisa merapikan tempat tidur sendiri. Jangan sampai nanti habis bangun tidur langsung bangun begitu saja, ambil HP, keluar rumah cari wifi. Jangan. Itu berarti namanya kalian tidak mengharapkan pujian atau tidak ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Qayyum, maka kalau kita bangun tidur nih, dilipat itu selimut, dirapikan bungkus kasurnya, dirapikan bantalnya, kemudian berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau semuanya sudah rapi, maka ambil handuk dan pergi ke kamar mandi dulu, membersihkan badan dulu, kemudian ambil wudhu, dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu berarti kita mengharapkan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan daripada Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian Al-Ahad, Maha Esa, ya. Mengandung arti Allah itu Esa yang Maha Tunggal, tidak membutuhkan yang lain. Sifatnya memberi penjelasan kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Nah, Allah itu Esa, Allah itu Maha Satu. Artinya Allah tidak butuh kepada yang lain. Pak, kalau Allah tidak butuh kepada lain, kenapa kita harus sholat, Pak? Ingat, kenapa kita harus ibadah? Ingat, seandainya seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat ini tidak ada ibadah kepada Allah, tidak ada yang sholat kepada Allah, itu tidak akan menjadikan Allah turun sebagai Tuhan. Tidak. Jika kalian pun tidak mau puasa pun, itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 5 tidak ada yang mau sholat pun, Allah tidak rugi sama sekali. Justru kita semua yang rugi. Bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita kerjakan itu sesungguhnya kembalinya kepada kita semua. Nah, di sini Al-Ahad artinya kita itu harus bisa mandiri, jangan sedikit-sedikit minta pertolongan orang lain. Kalau kita selama kita sanggup mengerjakan sendiri, kita kerjakan. Tapi bukan berarti kita ngajari untuk tidak menolong orang lain. Artinya kalau itu kerjaan kita dan kita sanggup untuk mengerjakan sendiri, maka kita harus kerjakan sendiri. Tetapi kalau ada orang butuh pertolongan, maka jangan enggan, jangan segan untuk menolong selama pertolongan itu adalah perbuatan yang baik. Selanjutnya